Selamat sore semuanya. Yang ngabuburitnya nonton celengan film, absen dong di kolom komentar. Aku doain kalian semua dapat rezeki yang melimpah. Oke, di video kali ini aku akan membahas alur film yang berjudul Kiss Me at the Stroke of Midnight. Langsung aja simak videonya. Di awal film ini kita diperlihatkan dengan seorang gadis SMA yang bernama Hinata Hanazawa. Dia adalah seorang gadis yang sangat polos, sepolos kertas putih. Saat itu semua orang sedang mengagumi seorang aktor dari mantan anggota boyband terkenal. Tetapi karena Hinata terlalu polos, jadi dia tidak tahu tentang pria tersebut. Saat ini Hinata hanya fokus kepada sekolahnya saja. Setiap hari dia selalu bangun pada jam 5 pagi. Dia juga tidak lupa untuk menyiram tanaman dan membantu orang tuanya menyiapkan sarapan. Dia juga membantu mengurus adiknya yang masih kecil. Suatu malam, Hinata sedang membaca sebuah dongeng Cinderella kepada adiknya. Karena itu, dia menjadi berharap suatu saat nanti kisah cintanya sama seperti sebuah dongeng itu. Saat itu juga, Hinata melihat seorang aktor pria yang ada di TV. Karena ketampanan pria itu seperti seorang pangeran. Mulai saat ini, Hinata menjadi sangat menyukai pria tersebut. Kemudian Hinata menanyakan aktor tersebut kepada teman kelasnya yang bernama Isoyama Hikaru. Hikaru juga merupakan fans berat dari aktor tersebut. Saat itu Hikaru mengatakan bahwa aktor tersebut akan melakukan syuting di sekolah mereka untuk beberapa hari ke depan. Hikaru juga mengatakan bahwa proses syutingnya nanti akan melibatkan beberapa murid di sekolahnya. Mendengar itu, Hinata menjadi sangat senang sekali karena dia bisa melihat langsung aktor idolanya. Keesokan harinya, Hinata dan Hikaru diminta untuk membantu kru yang ada di sana. Saat itu, Hinata tidak sengaja bertabrakan dengan aktor tersebut. Hinata hanya terdiam saat melihatnya. Diketahui bahwa aktor itu bernama Kaede Ayase. Hinata hanya terdiam saat melihatnya. Ditambah lagi, Ayase juga malah tersenyum saat melihatnya. Hinata menjadi sangat senang sekali karena dia tidak menyangka bahwa Ayase tersenyum kepadanya. Lalu saat Hinata berada di luar, dia melihat Ayase sedang memperhatikan bokong gadis-gadis SMA yang ada di sana. Dia sangat kaget mengetahui kelakuan Ayase, karena itu dia malah menjadi terjatuh. Saat itu Ayase juga melihat Hinata dan dia juga mengagumi bokongnya. Hinata sangat malu sekali dan dia langsung pergi begitu saja. Keesokan harinya, dia masih tidak mempercayai dengan kelakuan Ayase, hingga dia mengukur bokongnya untuk memastikan apakah itu mimpi atau bukan. Dia juga mengira bahwa pasti itu bukan dia. Saat itu ibunya mendengar perkataan Hinata. Karena dia tidak ingin ketahuan, jadi Hinata langsung mengalihkan pembicaraannya. Dan dia juga meminta izin kepada ibunya untuk keluar. Saat itu Hinata pergi untuk menonton film bioskop. Tetapi dia datang terlalu cepat dan sampai di sana filmnya belum dimulai. Hinata melihat seorang anak kecil membawa boneka beruang. Karena itu dia menjadi teringat oleh adiknya yang menginginkan boneka itu juga. Hinata langsung pergi ke sebuah mesin capit boneka dan langsung memainkannya. Beberapa kali percobaan dia lakukan, tetapi dia tidak juga mendapatkan boneka tersebut. Hingga di kesempatannya yang terakhir, dia berharap bisa mendapatkannya. Tiba-tiba saja di belakangnya datang seorang pria memberitahunya agar bisa mendapatkan boneka tersebut. Hinata langsung menurutinya dan dia berhasil mendapatkan boneka itu. Saat dia menoleh ke belakang untuk mengucapkan terima kasih, dia menjadi kaget karena orang itu adalah Ayase. Hinata langsung berteriak menyebut namanya. Orang-orang yang berada di sana pun langsung mengetahuinya. Karena Ayase tidak mau terjadi keributan di sana, dia pun langsung mengajak Hinata untuk pergi dari tempat itu. Hinata sangat kebingungan karena Ayase saat itu menggandeng tangannya dan kemudian mereka mulai ngobrol. Hinata menjadi tertawa karena mengetahui Ayase memiliki hobi yang unik. Lalu Hinata teringat bahwa dia akan pergi menonton film dan saat itu dia berpamitan untuk pergi. Saat Hinata akan berlari, tiba-tiba saja sepatu yang dia pakai rusak. Tetapi Hinata tidak mempermasalahkannya dan tetap pergi meninggalkan Ayase. Sesampainya di dalam bioskop, Hinata terus teringat saat Ayase menggandeng tangannya dan karena itu dia berjanji tidak akan mencuci tangannya selamanya.
Tiba-tiba saja Ayase juga berada di bioskop itu. Hinana kembali terkejut karena mereka bertemu lagi. Lalu Ayase menanyakan apakah Hinana menyukai film romantis. Saat itu Hinana tidak mengakuinya. Setelah film selesai, Hinana terlihat menangis dan langsung mengakui bahwa dia sangat suka sekali dengan film romantis. Lalu dia meminta maaf kepada Ayase karena dia sudah berbohong. Hinana juga mengaku bahwa dia sama sekali belum pernah jatuh cinta, tetapi dia sangat ingin merasakannya. Dan dia juga berkata bahwa dia ingin jatuh cinta seperti kisah cinta yang ada di dalam sebuah dongeng. Mendengar itu, Ayase langsung memintanya untuk melepaskan sepatunya, dan dia langsung memberikan sepatunya agar Hinana pakai. Ayase merasa kasihan jika Hinana menggunakan sepatunya yang rusak itu. Kemudian Ayase berpamitan pulang. Keesokannya, Ayase datang ke sekolah Hinana. Karena kedatangannya itu, semua orang yang ada di sekolah menjadi heboh. Saat itu, Ayase langsung menghampiri Hinana untuk mengembalikan sepatunya yang sudah dia perbaiki. Ayase juga memakaikannya saat itu. Di dalam hati Hinana merasa sangat senang sekali, karena dia merasa di hadapannya ada seorang pangeran, sama seperti kisah cinta yang ada di dalam dongeng. Lalu terlihat Hinana berlari mengejar Ayase dan mengembalikan sepatu miliknya yang kemarin dia pakai. Karena tingkahnya yang lucu, Ayase menjadi tertawa dan dia langsung menulis nomor telepon di tangan Hinana. Saat itu, Ayase meminta agar Hinana memberitahu namanya. Karena pada saat itu mereka belum sempat berkenalan, tapi mereka sama-sama suka. Malam harinya, Hinana mencoba menelpon nomornya tadi. Tetapi setelah ia hubungi, ternyata nomornya sudah tidak digunakan. Dia merasa bahwa Ayase telah mengerjainya. Kemudian Ayase melihat Hinana yang sedang berjalan pulang, dan dia langsung mengejarnya. Saat itu Ayase mengajaknya ngobrol. Dia mengatakan bahwa selama ini dia menunggu telepon darinya. Hinana juga mengatakan bahwa dia sudah menghubunginya beberapa kali, tapi nomornya tidak bisa dihubungi. Dia juga menunjukkan buktinya. Saat itu Ayase malah mengatakan bahwa itu adalah nomornya yang lama. Dan saat dia akan memberikan nomornya yang baru, Hinana langsung merebut HP-nya. Ia langsung berkata kepada Ayase untuk berhenti mengerjainya. Sejak saat itu, ia selalu berpikir bahwa Ayase benar-benar ingin tahu namanya. Tetapi saat ini, Hinana menjadi berubah pikiran dan dia juga akan berhenti mengharapkannya. Saat Hinana pergi, Ayase kembali mengejarnya dan dia langsung menciumnya. Hinana menjadi panik sendiri saat itu. Lalu Ayase mengatakan bahwa selama ini dia juga ingin tahu namanya. Lalu Hinana menyebutkan namanya. Setelah mengetahui namanya, Ayase langsung mengajaknya berkencan. Hanazawa Hinana-san, kondo ore to date shinai? Keesokannya, Hinana dijemput oleh Ayase. Dia mengajak Hinana untuk pergi ke apartemennya. Sesampainya di apartemen Ayase, Hinana kembali terkejut karena apartemennya sangat besar. Saat itu Hinana melihat koleksi film Ayase dan dia menjadi tahu bahwa Ayase memang menyukai semua jenis film. Kemudian Ayase memperbolehkan Hinana untuk melihat film apa saja yang dia sukai. Saat itu mereka menonton film romantis. Karena adegannya sangat romantis, Hinana sampai tidak kuat untuk melihatnya. Tiba-tiba saja Ayase menyandarkan kepalanya di bahu Hinana. Lalu Hinana terlihat sangat panik. Tetapi setelah melihat Ayase tertidur, dia menjadi lega. Kemudian Hinana mencoba untuk menyentuhnya. Tetapi tiba-tiba saja Ayase langsung memegang tangannya dan langsung membaringkannya di sofa. Ternyata Ayase telah menipunya dengan berpura-pura tidur. Saat itu Hinana mengira bahwa Ayase akan melakukannya, tetapi dia hanya menatapnya saja. Kemudian manajernya datang dan memergoki mereka. Tetapi Ayase langsung mengatakan bahwa wanita itu adalah pacarnya. Saat itu manajernya menjadi panik karena dia melihat seorang wanita bersama dengan Ayase. Ditambah lagi dia juga mengetahui bahwa wanita itu masih berumur 16 tahun. Lalu manajernya menasihati Ayase karena dia telah menyukai wanita yang masih berumur 16 tahun. Manajernya itu tidak ingin nama Ayase menjadi kotor dengan gosip yang akan beredar nantinya jika dia ketahuan berpacaran dengan wanita yang masih di bawah umur. Posisi Ayase saat ini sangatlah penting karena dia telah mendapatkan peran di sebuah sinetron.
Keesokan harinya, Hinata terlihat sangat senang sekali dengan kedekatannya bersama Ayase. Saat itu, dia mendapat pesan darinya dan menyatakan bahwa untuk sementara waktu, Ayase tidak bisa bertemu lagi dengannya karena ada syuting sinetron. Membaca pesan itu, Hinata menjadi sedih. Di samping itu, Hikaru juga mulai curiga dengan tingkah laku Hinata. Di sini juga terlihat seorang pria yang bernama Akira, dia adalah teman masa kecil Hinata. Sebenarnya dia juga menyukai Hinata, tetapi dia tidak berani mengungkapkan perasaannya kepada Hinata. Suatu ketika, Hinata terlihat sedang membantu Akira di toko bunga milik orang tuanya. Saat itu, Akira mencoba mengungkapkan perasaannya, tetapi Hinata hanya menganggap bahwa itu adalah candaannya. ああ、びっくりした。あーちゃんが真顔で冗談なんて珍しいね。 Kemudian Akira mendapatkan pesanan dari telepon untuk mengirim bunga ke lokasi syuting. Saat itu dia meminta Hinata untuk mengirimkannya. Sesampainya di lokasi syuting, Hinata tidak mengira bahwa ternyata Ayase juga berada di sana. Hinata terlihat menangis saat itu karena melihat Ayase berakting dengan sangat romantis. Ayase yang melihatnya langsung bergegas menghampirinya. Tetapi saat itu Hinata malah langsung pergi begitu saja. Tetapi Ayase berhasil bertemu dengannya. Kemudian mereka kembali mengobrol. Saat itu Hinata meminta maaf kepada Ayase karena dia tidak bermaksud untuk mengganggunya. Dia juga mengatakan bahwa dia hanya membantu temannya untuk mengantarkan bunga yang dipesan. Karena Ayase melihat Hinata menangis, dia juga meminta maaf karena dia telah menunjukkan sesuatu yang tidak layak di depannya. Tetapi dia hanya salah paham. Sebenarnya Hinata menangis karena melihat aktingnya yang sangat romantis itu. Ayase menjadi lega setelah mendengar penjelasan dari Hinata. Saat itu Hinata juga mengatakan bahwa dia hanya ingin ciuman pertamanya adalah Ayase. Kemudian Ayase langsung mendekatinya dan menggigit lembut hidungnya. Hinata hanya bisa terdiam dan dia juga terlihat sangat panik. Saat itu Ayase mengatakan bahwa itu adalah segel ciumannya agar Hinata tidak disentuh oleh pria lain. Ayase juga menjadi tertawa melihat kepanikan Hinata. Di samping itu ternyata wanita yang menjadi lawan mainnya yang bernama Su melihatnya dan dia juga terlihat sangat kesal. Lalu Ayase kembali mengajak Hinata untuk berkencan, tetapi Hinata tidak bisa karena hari ini dia sudah ada janji untuk merayakan acara ulang tahun Akira. Ditambah lagi semua keluarganya sedang pergi ke rumah neneknya. Di samping itu, Akira dan Hikaru sudah berada di depan rumah Hinata. Saat itu Hikaru berencana akan meninggalkan mereka berdua agar Akira bisa kembali mengungkapkan isi hatinya kepada Hinata. Tapi ternyata di dalam rumah Hinata sudah ada Ayase. Mereka berdua sangat kaget saat itu. Akhirnya mereka merayakan hari ulang tahun Akira berempat. Saat Hinata dan Hikaru pergi, Akira dan Ayase mulai menanyakan tentang Hinata. Dari sini Ayase menjadi tahu jika Akira juga menyukai Hinata. Setelah semua selesai, Hinata mengantarkan Ayase untuk pulang. Saat itu Ayase merasa tersaingi dengan Akira karena dia sangat dekat dengan Hinata. Dan dia menjadi takut jika Hinata lebih memilihnya. Ayase juga meminta Hinata untuk kembali kencan dengannya. Keesokan harinya, Hinata kembali datang ke apartemen Ayase. Saat itu, dia kembali terkejut karena dia melihat Ayase yang tidak menggunakan baju. Hinata sangat panik saat itu. Tetapi lagi-lagi Ayase hanya mengerjainya saja. Kemudian terlihat Hinata sedang membantu Ayase untuk mengeringkan rambutnya. Saat itu, dia curhat bahwa di film selanjutnya dia akan menjadi seorang pianis dan dia juga merasa sangat kesulitan untuk belajarnya. Hinata lalu menasihatinya bahwa semakin dia giat berlatih, maka akan semakin bisa memainkannya. Karena nasihat itu, Ayase lalu menanyakan apakah Hinata juga berlatih piano. Saat itu, Hinata mengatakan bahwa dulu dia juga berlatih piano. Tetapi karena les piano itu memerlukan uang yang banyak, jadi dia tidak berlatih lagi. Dia merasa sungkan kepada orang tuanya. Hinata juga curhat bahwa sebenarnya dia adalah anak angkat. Lalu Ayase memberikan kunci apartemennya kepada Hinata dan berkata bahwa dia boleh datang kapan saja. Hinata terlihat sangat senang sekali saat itu. Kemudian saat di sekolah, Hinata mendapat kabar bahwa Ayase pernah berpacaran dengan Su. Hinata sama sekali tidak mengetahui hal itu. Lalu dia langsung bertanya kepada Hikaru karena Hikaru adalah fans berat Ayase.
Saat itu Hikaru mengatakan bahwa 2 tahun yang lalu mereka memang sempat berpacaran, tetapi mereka putus karena keduanya sama-sama sibuk dengan pekerjaannya. Di malam itu, Hinata juga berniat akan datang ke apartemennya, tetapi saat itu dia mengira bahwa di dalam apartemennya tidak ada orang. Dia tidak tahu jika di dalam apartemennya itu juga ada Su. Dan saat Hinata masuk ke dalam, dia malah melihat Ayase sedang berciuman dengan Su. ひなの Hinata sangat kaget dan saat itu Ayase juga mengetahui jika Hinata berada di sana. Lalu Hinata langsung pergi meninggalkannya. Ayase juga langsung mengejarnya dan berniat akan menjelaskan semuanya. Tapi karena Hinata sudah terlanjur sakit hati, jadi dia tidak mau mendengarkan penjelasan dari Ayase. Dia juga merasa bahwa Su lebih baik darinya. Lalu Hinata pergi meninggalkannya. Kemudian Ayase kembali ke apartemennya dan meminta Su untuk pulang. Tetapi saat itu Su mengatakan bahwa selama ini dia menyesal. Dia juga berkata bahwa dia masih mencintai Ayase. Lalu dia kembali meminta agar mereka bisa balikan. Di sisi lain, karena kejadian itu, Hinata menjadi depresi dan mengurung diri dalam kamarnya. Saat itu, ibunya memanggilkan Akira agar bisa membujuknya kembali bersemangat. Akira tahu bahwa Hinata seperti itu karena Ayase. Akira juga mengatakan untuk berhenti saja mencintai Ayase karena itu sangat menyakitkan. Saat itu juga, Akira kembali mengungkapkan perasaannya. ずっと前からひなのことが好きなんだ Akira juga tahu jika Hinata tidak menyukainya, tetapi dia tidak ingin melihat Hinata tersakiti lagi. Karena perkataannya itu, Hinata hanya terdiam dan Akira pun langsung pergi meninggalkannya. Saat pulang sekolah, Hinata juga masih terlihat murung. Saat itu dia bertemu Su di sana. Mereka lalu ngobrol berdua. Di sini Su mengatakan bahwa dia sudah balikan dengan Ayase. Mendengar itu, Hinata malah memuji Su karena dia sadar bahwa dirinya tidak bisa menang melawan Su yang memiliki segalanya. Dengan polosnya, Hinata curhat bahwa ini pertama kalinya dia merasakan perasaan jatuh cinta kepada seseorang. Dan hanya dengan Ayase dia merasa sangat bahagia. Karena itu, dia tidak akan berhenti untuk mencintainya. Ternyata semua perkataan Su yang mengaku bahwa dia sudah balikan dengan Ayase itu hanyalah kebohongannya. 後戻りできないぐらい好きになっちゃったんです。より戻したなんて嘘に決まってるやん。 Sebenarnya dia berencana akan mengerjai Hinata, tetapi dia tidak jadi melakukannya karena Hinata benar-benar sangat mencintai Ayase. Kemudian Hinata pergi ke toko bunga Akira dan meminta maaf karena yang dia cintai hanyalah Ayase. Dia juga tidak mau membohongi dirinya sendiri. Saat kembali ke rumah, Hinata masih terlihat galau. Lalu tiba-tiba saja Ayase datang ke rumahnya dan menjelaskan semuanya. Dia juga mengungkapkan perasaannya kepada Hinata. 俺が好きなのはひななんだ君のそばにいたい Lalu Hinata juga meminta maaf karena dia langsung pergi tanpa mendengarkan penjelasan dari Ayase. Dan saat itu dia mengatakan bahwa dia juga menyukai Ayase. 私も好きです。綾瀬さんのそばにいたいです。 Mereka lalu berpelukan dan Hinata kembali bahagia. Keesokan harinya dia kembali berkencan dengan Ayase di sebuah taman hiburan. Hinata sangat senang sekali bisa kembali berkencan dengan Ayase. Tetapi saat dia sampai di taman hiburan tersebut, dia sangat kaget karena taman itu tutup. Tiba-tiba saja datang seorang yang menggunakan kostum beruang dan mengajaknya untuk masuk ke dalam taman itu. Sesampainya di sana, Hinata bertemu dengan Ayase. Ternyata semua taman hiburan itu sudah disewa Ayase. Karena Ayase tidak mau jika publik mengetahui mereka berpacaran. Kemudian mereka bersenang-senang di taman itu berdua. Sebelum mereka berpisah, Ayase memberikan hadiah sebuah kalung kepada Hinata. Semenjak saat itu mereka menjadi lebih dekat satu sama lain. Kedekatan mereka ternyata menjadi buah bibir di masyarakat. Saat itu Ayase menjadi sorotan publik. Di media sosial juga banyak yang membulinya. Hinata yang melihat berita itu menjadi panik.
karena dia merasa bahwa semua itu adalah kesalahannya dan dia juga berniat akan pergi menemui Ayase. Dari sini ibunya menjadi tahu bahwa selama ini Hinata berpacaran dengan seorang artis. Saat itu ibunya menghentikannya, karena jika Hinata pergi ke sana, dia juga tidak akan menyelesaikan masalahnya. Hinata lalu mengatakan bahwa semua tuduhan itu salah. Ayase tidak pernah melakukan hal buruk kepadanya. Dia juga mengatakan bahwa Ayase adalah orang yang sangat baik. Kemudian manajernya datang ke apartemen Ayase dan memintanya untuk melakukan klarifikasi di media agar dia bisa memperbaiki citranya sebagai artis. Manajernya juga meminta agar Ayase mau meninggalkan Hinata. Tetapi saat itu Ayase mengatakan bahwa dia benar-benar mencintai Hinata dan hanya dengannya dia menjadi merasa sangat senang. Bahkan dia berpikir untuk bisa terus bersama selamanya. Lalu terlihat Hinata yang mendapat telepon dari manajer Ayase. Saat itu dia meminta agar Hinata bisa menemuinya. Manajernya itu meminta agar Hinata tidak menemui Ayase lagi, karena dia ingin Ayase menjadi aktor yang sangat sukses. Manajernya itu juga bercerita bahwa Ayase sebenarnya tidak mengkhianati grup bandnya. Dia keluar dari grup itu karena dia mempunyai penyakit yang membuatnya harus berhenti bernyanyi. Setelah itu, Hinata pergi menemui Ayase di bioskop seperti biasa untuk mengucapkan salam perpisahan kepadanya. 綾瀬さん、おとぎ話を終わりにします。 Saat itu, Hinata sangat senang karena Ayase adalah orang yang pertama kali membuatnya jatuh cinta. Ayase hanya bisa terdiam saat itu, tetapi dalam hatinya sangat hancur. Begitu juga dengan Hinata yang saat itu menjadi sangat sedih karena dia harus berpisah dengan Ayase. Lalu Ayase mulai menggelar konferensi pers. Saat itu dia meminta maaf kepada semua masyarakat karena beberapa hari ini dirinya membuat kehebohan. Dia juga mengaku bahwa sebenarnya dia sangat menyukainya. Kemudian dia juga berjanji tidak akan menemuinya lagi. Dan dia juga akan fokus dengan pekerjaannya sebagai aktor. Karena pernyataan itu, Hinata kembali bersedih karena kenyataannya tidak sesuai dengan cerita yang ada di buku dongeng. Saat itu Akira juga bersamanya dan berusaha untuk menenangkan hatinya. Di samping itu, salah satu temannya di anggota grup datang ke rumah Ayase. Saat itu, dia mulai mengerti bahwa selama ini Ayase selalu menanggung beban masalahnya sendiri. Dan dia juga tidak pernah menceritakannya kepada teman-temannya. Karena itu, teman grup bandnya tidak lagi marah dengannya dan dia malah mendukung Ayase. Singkat cerita, Ayase sudah sukses menjadi seorang aktor dan dia juga mendapat sebuah penghargaan di Barcelona. Saat ini, di apartemennya banyak sekali yang mengirimkan hadiah untuknya. Manajernya itu juga membuka satu persatu surat dari para fansnya. Tetapi saat itu, dia malah menyembunyikan salah satu suratnya. Di sisi lain, Hinata kembali aktif untuk belajar piano. Dan setelah itu, dia juga bertemu dengan Akira. Karena hari ini, Hinata ulang tahun. Saat itu, Akira memberinya hadiah sebuah tiket bioskop. Dia juga berjanji akan pergi bersamanya untuk menonton bersama. Hinata sangat senang karena itu adalah film kesukaannya. Kemudian terlihat Ayase yang sedang merayakan kesuksesannya menjadi seorang aktor. Semua teman-teman grup bandnya juga menghadiri pesta itu. Lalu manajernya datang menemuinya dan memberikan sebuah surat kepadanya. Surat itu ternyata berisi sebuah tiket bioskop dan berisi sebuah catatan yang ditulis oleh Akira bahwa dia harus segera menemui Hinata di bioskop tersebut. Setelah membaca surat tersebut, Ayase langsung bergegas untuk pergi menemuinya. Di samping itu, Hinata yang sudah berada di bioskop menjadi bingung karena tiba-tiba saja Akira tidak bisa datang untuk menemaninya. Sebenarnya di hari ulang tahunnya ini, Akira ingin memberikan Hinata hadiah yang paling spesial untuknya. Karena dia sadar bahwa Hinata tidak mungkin mencintainya, jadi dia berusaha untuk menyatukan Ayase dengan Hinata kembali. Saat Ayase sampai di bioskop, ternyata tidak ada orang sama sekali. Karena itu, dia menjadi putus asa dan berjalan pulang. Tetapi tiba-tiba saja Hinata juga berjalan di belakangnya. Mereka berdua sama-sama kaget karena mereka kembali bertemu setelah 3 tahun berpisah. ずっと会いたかった。俺にはヒナナが必要なんだ。 綾瀬さん。 Hinata terlihat sangat senang sekali. Saat itu, Ayase langsung mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya dan dia juga memberikan hadiah sepasang sepatu.
Setelah itu Ayase langsung melamarnya. Gila nggak tuh? これから先の未来俺と二人であるはい。 Jalan-jalan, makan tomat, dan film pun tamat.